Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ervina Hasan. Kali ini saya akan menjelaskan di bab 10 series kaum medan elektromagnetik. Ya, langsung saja kita langsung ke materi bab 10. Terus sekarang gaya dan torsi dalam medan magnetik. Dan yang pertama, gaya magnetik pada partikel-partikel. Yang kedua, kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Yang ketiga, gaya magnetik pada elemen arus. Yang keempat, usaha dan daya. Yang kelima, torsi. Dan yang keenam, momen magnetik kumparan sebidang. Dan di sini kita akan membahas yang pertama, gaya magnetik pada partikel-partikel. Selanjutnya, suatu partikel kumparan yang sedang bergerak di dalam medan magnetik mengalami gaya yang arahannya tegak lurus pada kecepatannya, sedangkan besarnya berbanding lurus dengan muatannya, kecepatannya, dan kerapatan fluks magnetik B. Ungkapannya yang lengkap diberikan oleh hasil kali silang F sama dengan QU kali B. Jika medan B bersama di dalam daerah tertentu dan kecepatan awal partikel itu normal terhadap medan tadi, maka lintasan yang ditempuhnya akan berupa lingkaran dengan jari-jari R tertentu. Gaya oleh medan di sini besarnya F sama dengan QUB dan arahannya menuju pusat lingkaran berat percepatan sentripetalnya adalah omega kuadrat R sama dengan U kuadrat LR. Maka dengan hukum kedua Newton, QUB sama dengan MU pangkat 2 per R atau R sama dengan MU per QB. Sini ada contoh 1, carilah gaya pada suatu partikel bermassa 1,70 kali 10 pangkat min 27 kg dan bermuatan 1,60 kali 10 pangkat min 19 C. Jika ia masuk ke dalam medan B sama dengan 5 mt dengan laju awal sebesar 83,5 km per s atau km per sekon, kecuali jika arah B dan kecepatan awal partikel U0 diketahui, gaya tersebut tak dihitung. Tapi dengan menganggap U0 dan B tegak lurus seperti pada gambar 10.1. Yang di sini F sama dengan QUB sama dengan 1,60 kali 10 pangkat min 19. Di sini ada yang 1,60 kali pangkat min 19. Dan 83,5 kali 10 pangkat 3 kali 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 6,68 kali 10 pangkat min 27 N. Di sini ada gambarnya 10.1. Selanjutnya, kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Jika kedua macam medan hadir secara bersamaan dalam suatu daerah, gaya pada partikel tadi diberikan oleh F sama dengan Q E tambah U kali B. Gaya Lorentz ini bersama dengan kondisi awal menentukan jalur partikel. Contoh 1, di wilayah tertentu yang mengelilingi asal koordinat D sama dengan 5,0 kali 10 pangkat min 4 AZT dan E sama dengan 5,0 AZ F per M. Sebuah proton QP sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 C, MP sama dengan 1,673 X kali 1,673 kali 10 pangkat min 27 kg memasuki bidang di asal dengan kecepatan awal U0 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 AX meter per sekon, menggambarkan gerakan proton dan memberikan posisinya setelah 3 putaran lengkap. Dan selanjutnya, kekuatan awal pada partikel adalah F0 sama dengan QE tambah U0 kali B sama dengan QP EAT kurang U0 BAY. Komponen Z komponen listrik dari gaya adalah konstan dan menghasilkan percepatan yang konstan dalam arah Z. Dengan demikian, persamaan gerak ke arah Z adalah Z sama dengan 1/2 AR kuadrat sama dengan 1/2. Yang di sini QPE per MP R kuadrat. Komponen magnetik lainnya yang berubah menjadi min QP UBA menghasilkan gerakan melingkar tegak lurus terhadap sumbu Z dengan titik. T sama dengan 2VR per U sama dengan 2VMP per QPB. Nah, di sini kita lanjut ke gaya magnetik pada elemen arus. Sini situasi yang sering diatasi adalah
konduktor pembawa arus di bidang magnetik eksternal, karena I sama dengan dQ per dt. Persamaan gaya diferensial dapat ditulis dF sama dengan dQ U kali B sama dengan I dt U kali B sama dengan I dL kali B, di mana dL sama dengan U dt panjang elementer searah dengan arus konvensional I. Jika konduktor lurus dan medan konstan sepanjang itu, gaya diferensial dapat diintegrasikan untuk diberikan F sama dengan IL sin V. Selanjutnya, gaya magnet sebenarnya diberikan pada elektron yang membentuk arus I, namun karena elektron terbatas pada konduktor, gaya secara efektif ditransfer ke barat daya, dan ditransfer ini dapat bekerja pada konduktor secara keseluruhan. Sementara fakta ini memberikan pengenalan yang masuk akal terhadap perilaku konduktor pembawa arus dalam mesin listrik. Pertimbangan esensial tertentu telah dihilangkan. Nah, di sini langsung kita masuk ke usaha dan daya. Di sini bunyinya gaya magnetik pada partikel bermuatan dan penghantar yang dilalui arus seperti yang telah dibahas, berasal dari medan yang bersangkutan. Untuk melawan gaya-gaya ini agar tercapai keseimbangan, harus dikerjakan pada gaya FA yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Jika terjadi gerakan, kerja yang dilakukan oleh gaya terakhir adalah W sama dengan integral I akhir dan I awal, FA, DI, dan P sama dengan W per T. Di sini FA sama dengan I kali I kali B. Nah, lanjut ke torsi. Momen gaya atau torsi sekitar titik adalah hasil kali silang dari lengan tuas gaya dengan gaya itu sendiri. Lengan gaya adalah vektor R dari titik terhadap mana torsi itu dimaksudkan ke titik di mana gaya tadi diberikan. Yang di sini bunyinya T sama dengan R kali F dengan satuan Nm atau Nm per RAD untuk membedakannya dari satuan energi. Di sini kita akan masuk ke momen magnetik kumparan sebidang. Pertimbangkan kumparan belok tunggal pada bidang Z sama dengan 0 yang ditunjukkan pada gambar 10.6 dengan lebar W pada arah X dan panjangnya Y. Bidang B seragam dalam arah tambah X, hanya arus yang diarahkan lebih dan kurang, menimbulkan kenaikan kepasukan untuk sisi di sebelah kiri. Yang di sini F sama dengan IAY kali BAX sama dengan min bil AZ. Untuk sebelah kanan, F sama dengan bil AZ. Lengan bagi torsi sekitar sumbu Y dari arus sebelah kiri adalah R sama dengan min W per 2AX dan berubah tanda menjadi plus jika untuk sebuah kanan, sehingga torsi dari kedua elemen arus menjadi T sama dengan min W per 2AX kali min bil AZ tambah W per 2AX kali bil AZ sama dengan bil W min AY sama dengan BIA kurung AY min AY kurung. Dan ini adalah lanjutannya dengan A sama dengan luas kumparan torsi pada suatu kumparan sebidang dalam medan B. T sama dengan M kali B. Konsep momen magnetik ini penting sekali untuk memahami perilaku partikel bermuatan dalam gerakan mengorbitnya. Misal, muatan positif X bergerak dalam lintasan lingkaran pada kecepatan tetap U, dan kecepatan sudut omega adalah ekuivalen dengan arus I sama dengan omega per 2V Q, sehingga ini membangkitkan momen magnetik M sama dengan omega per 2V Q A besar AN. Nah, di sini kita ada soal tambahan 10.12. Suatu penghantar terletak di sumbu Z pada min 1,5 lebih kecil Z lebih kecil 1,5 M dan membawa arus tetap sebesar 10,0 A dalam arah min AZ untuk suatu medan B sama dengan 3,0 kali 10 pangkat min 4E pangkat min 0,2 X AY dengan satuan T. Tetapkanlah usaha dan daya yang diperlukan untuk menggerakkan penghantar itu dengan kecepatan konstan ke X sama dengan 2,0 M, Y sama dengan 0 dalam 5X pangkat min 3S. Ambillah gerakan yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini F sama dengan I. Ini F sama dengan 1 L kali B kurang 90 kali 10 pangkat min
3. Nah, di sini E pangkat min 0,2x AX. Maka FA yang di sini sama dengan min 9,0 kali 10 pangkat min 3 E pangkat min 0,2x AX, dan W sama dengan integral 20 min 9,0 kali 10 pangkat min 3E pangkat min 0,2x AY. Di sini ada counter integral dx AX sama dengan min 1,48 kali 10 pangkat min 2J. Di sini ada juga gambar yang 10 15. Maaf, ini 10-12 adalah medan dalam hal ini yang menggerakkan penghantar, sebab itu usaha tersebut negatif. Daya yang ditanyakan adalah P sama dengan W per T kali min 1,48 kali 10 pangkat min 2 per 5 kali 10 pangkat min 3, yang di sini hasilnya min 297 W. Sekian dan terima kasih atas penjelasan yang bab 10. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akan kembali untuk menjelaskan ke bab 11. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.